Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk Anda semua, untuk kita semua. Apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini, Ekonomi Kesehatan akan membahas tentang konsep biaya di bidang kesehatan. Konsep biaya di sini kita akan melihat bagaimana konsep-konsep dalam bidang mikroekonomi sehingga kita bisa melihat bagaimana konsep biaya dalam suatu biaya produksi. Ketika kita membahas tentang konsep biaya, mungkin yang kita perlu lihat adalah bagaimana pengertian biaya itu jika dilihat dari sudut pandang produsen. Jika dilihat dari sudut pandang produsen, maka biaya adalah nilai sejumlah input atau faktor produksi. Misalnya, untuk membuat hand sanitizer membutuhkan cairan zat kimia, alkohol, tenaga SDM, mesin, dan lain-lain. Yang semua input tadi digunakan untuk menghasilkan suatu produk. Ketika kita melihat biaya itu dari sudut pandang konsumen, maka pengertian biaya adalah suatu pengorbanan untuk memperoleh suatu output tertentu. Misalnya moneter, barang, waktu, tenaga, dan kenyamanan. Nilai suatu pengorbanan kita akan sebut dengan output. Dan nilai suatu input adalah produksi. Dalam hal pembiayaan, kita juga nanti akan melakukan suatu analisis biaya. Dalam pembahasan analisis biaya, kita akan membahasnya setelah kita membahas keseluruhan termasuk nanti kita akan belajar tentang bagaimana elastisitas dan juga tentang pasar pelayanan kesehatan. Di sini nanti kita akan menyampaikan bahwa tujuan analisis biaya nanti itu adalah salah satu bagian dari untuk perencanaan, di mana kita akan bisa membuat suatu perencanaan tarif dan penyusunan anggaran. Yang kedua adalah untuk bahan evaluasi. Alat untuk mengevaluasi adalah salah satunya dengan tingkat efisiensi pelayanan atau biasa disebut dengan CRR, Cost Recovery Rate, dan Unit Cost Actual. Yang kedua adalah tingkat efektivitas biaya atau CEA, Cost Effectiveness Analysis. Kedua item ini bisa untuk alat untuk bisa mengevaluasi pembiayaan. Di sini ada satu pembeda atau klasifikasi dari biaya itu sendiri. Jika dilihat dari skala produksi, maka Anda akan bisa melihat apa yang dinamakan dengan biaya tetap, biaya variabel, biaya total, biaya rata-rata, dan biaya marginal. Kemudian berdasarkan fungsi dan aktivitas sumber biaya, maka biaya dibedakan menjadi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Berdasarkan penggunaan objek, maka biaya dibedakan menjadi biaya investasi, operasional, dan pemeliharaan. Dari semua instansi atau organisasi perlu membahas tentang bagaimana biaya produksi itu dilaksanakan. Secara mikroekonomi,
Ini akan sangat diperlukan dan ini penting sekali untuk kita bisa melihat bagaimana profit dari suatu organisasi tersebut. Apakah mengalami laba ataukah mengalami kerugian. Bahkan dalam suatu pelayanan kesehatan perlu untuk dilakukan suatu analisis pembiayaan. Termasuk kita harus mengetahui bagaimana biaya produksi itu dijalankan. Yang kedua, kita bisa mengetahui pengeluaran biaya setiap harinya dalam memproduksi barang ataupun jasa. Yang pertama, kita akan membahas tentang biaya tetap. Berdasarkan skala produksi, biaya tetap adalah biaya yang besarnya tidak tergantung pada jumlah barang yang dihasilkan. Berapapun jumlah barang atau jasa yang dihasilkan, biaya itu besarnya tidak berubah. Kita biasa menamakan dengan fixed cost atau FC. Dalam hal pelayanan kesehatan, maka fixed cost ini adalah biaya yang tetap dikeluarkan meskipun tidak ada pelayanan. Misalnya, biaya gaji, tempat sewa, bunga hutang bank, dan mungkin lain-lain yang belum disebutkan di sini. Biaya tetap dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama biaya tetap total atau total fixed cost atau TFC. Biaya tetap total adalah seluruh biaya yang tetap harus dikeluarkan dalam jumlah yang sama selama memproduksi jumlah barang tertentu atau jasa tertentu tentunya ya. Nomor 2 adalah biaya tetap rata-rata atau average fixed cost atau AFC. Biaya tetap rata-rata adalah biaya tetap yang harus dikeluarkan per unit barang. Untuk mempermudah dalam pemahaman, kita bisa melihat rumus dan contoh pada tabel berikut. Rumus dari AFC adalah total fixed cost dibagi dengan quantity atau jumlah barang yang diproduksi. Contohnya, kita bisa melihat total fixed cost di sini nilainya sama, baik itu produksinya 5 ataupun bahkan produksinya paling tinggi 30. Nah, sehingga kita bisa mengetahui jika jumlah produksinya 5, maka average fixed cost-nya adalah 30.000 dibagi dengan 5 menghasilkan 6.000. Itu adalah nilai per unit fixed cost. Dan seterusnya. Berikut adalah kurva biaya tetap total dan biaya tetap rata-rata. Kita bisa melihat bahwa kurva biaya tetap total ini menggambarkan bahwa berapapun produksi yang kita hasilkan, biayanya akan tetap. Dan ketika biaya tetap rata-rata itu kita gambarkan, maka dia akan mengalami U-curve atau kurva yang berbentuk dengan U, yang menggambarkan bahwa biaya dan produksi sudah mulai mengalami perubahan. Yang kedua adalah biaya variabel atau variable cost atau VC.
Biaya variabel adalah biaya yang besarnya tergantung kepada jumlah barang yang dihasilkan. Seperti, ini contoh yang paling mudah adalah ketika kita akan membuat suatu roti, maka bahan baku yang harus dibeli adalah tepung, gula, mentega. Dan ini adalah variabel yang jumlahnya sangat bergantung dengan jumlah barang yang akan kita hasilkan. Ketika kita akan membuat satu roti, tentunya bahan yang kita pakai akan menyesuaikan dan bertambah ketika kita akan membuat 10 roti. Contoh lain adalah listrik, air, dan yang sesuai dengan bidang kesehatan, contohnya adalah vaksin atau bahan obat lain, alat suntik atau spuit, makanan, ATK. Mungkin teman-teman bisa memberikan contoh yang lain yang sesuai dengan kegiatan masing-masing. Biaya variabel dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu biaya variabel total atau Total Variable Cost atau TVC adalah seluruh biaya variabel yang harus dikeluarkan selama memproduksi barang dalam jumlah tertentu. Yang kedua, biaya variabel rata-rata atau Average Variable Cost atau AVC adalah biaya variabel yang harus dikeluarkan per unit barang yang diproduksi. Untuk mempermudah pemahaman, maka kembali kita bisa melihat pada tabel berikut dan rumus yang digunakan. Average variable cost didapat dari total variable cost dibagi dengan jumlah barang yang diproduksi. Seperti yang Anda lihat dalam tabel, total variable cost berbeda dengan fixed cost yang nilainya akan selalu sama. Maka untuk variable cost tentunya akan menyesuaikan dengan jumlah produksi. Jika kita ingin melihat average variable cost-nya tiap unit, maka caranya adalah total variable cost pada jumlah produksi tertentu dibagi dengan jumlah produksi tertentu tersebut atau barang atau jasa yang akan dihasilkan, sehingga didapatkan nilai per unit average. Dan ini adalah kurva biaya variabel total dan biaya variabel rata-rata. Dari gambar kurva biaya variabel total, maka kita bisa melihat bahwa garis yang ditarik dari angka 0 ini seakan seiring atau linier ya. Sehingga kita bisa melihat ketika hasilnya meningkat, maka biaya produksinya juga akan meningkat. Untuk average variable cost, di sini kita akan bisa menyesuaikan dengan angka-angka yang ada dalam tabel. Sehingga kita nanti akan bisa mengetahui bahwa ada satu tren turun, kemudian pada titik yang paling rendah, dia akan lambat laun akan memuncak kembali.
Yang ketiga adalah biaya total atau total cost atau TC adalah jumlah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang atau jasa yang dilakukan oleh produsen. Berikut adalah kurva biaya total. Rumus dari biaya total adalah total fixed cost ditambah dengan total variable cost. Biaya total artinya adalah total biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sejumlah output tertentu. Total cost tidak hanya hasil dari penjumlahan fixed cost dan variable cost, tapi penjumlahan dari direct cost dan indirect cost, atau penjumlahan dari investment cost dan operational cost. Yang keempat adalah biaya rata-rata atau average cost. Semakin banyak jumlah yang dihasilkan, maka biaya rata-rata atau average cost akan semakin menurun sampai mencapai titik terendah pada jumlah produksi tertentu. Namun, jika jumlah produksi ditingkatkan lagi, biaya rata-rata atau average cost bergerak naik kembali. Biaya rata-rata itu sendiri adalah biaya yang dikeluarkan untuk setiap satu unit barang yang diproduksi oleh produsen. Rumus dari average cost adalah total cost dibagi dengan jumlah barang yang diproduksi. Average cost juga bisa didapatkan dari penjumlahan average fixed cost dan average variable cost. Dan berikut adalah kurva biaya rata-rata. Yang kelima adalah biaya marginal or marginal cost yang biasa disebut dengan MC. Biaya marginal adalah perubahan biaya total atau delta TC jika produksi ditambah ataupun dikurangi satu unit. Dengan kata lain, MC adalah tambahan atau pengurangan biaya jika produsen menambah atau mengurangi satu unit produksi. MC mula-mula menurun, tetapi selanjutnya meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah barang yang dihasilkan. Rumus MC adalah delta TC dibagi dengan delta Q. Tentunya kalau delta ini adalah perubahan biaya total dan delta Q adalah perubahan quantity atau jumlah yang diproduksi. Dan berikut adalah kurva marginal cost. Hubungan antara kurva-kurva dari marginal cost, average variable cost, dan average fixed cost adalah sebagai berikut. Kita bisa melihat bahwa antara MC, AC, FVC, dan AFC mempunyai titik temu, di mana titik temu itu
Di antaranya adalah pada titik yang terendah. Jika kita tarik garis ke bawah, maka kita bisa melihat bahwa untuk AVC itu akan bertemu dulu, kemudian baru berpotongan dengan AC. Sekarang kita akan membahas tentang biaya berdasarkan fungsi dan aktivitas sumber biaya. Untuk biaya langsung atau direct cost adalah biaya yang digunakan untuk melakukan proses produksi secara langsung. Contohnya, rawat inap dan rawat jalan pasti akan tetap membayar gaji pegawai langsung, baik itu medis dan keperawatan. Bahan habis pakai atau biaya habis pakai langsung, misalnya kertas film di radiologi, kertas print EKG, dan lain-lain. Alat medis langsung, misalnya alat suntik, dan lain-lain. Untuk biaya tidak langsung atau indirect cost, biaya yang digunakan untuk menunjang keberhasilan proses produksi. Contohnya, gaji pegawai non-medis, gedung, fasilitas non-medis, dan lain sebagainya. Untuk biaya berdasarkan lama penggunaan objeknya, yang pertama adalah biaya investasi atau investment cost. Biaya yang objek biayanya mempunyai kegunaan atau fungsi lebih dari 1 tahun dan mempunyai nilai yang relatif cukup besar. Di sini harus memperhatikan jumlah dan harga satuan masing-masing jenis barang investasi. Umur ekonomi barang tersebut, lama pemakaian, dan tingkat inflasi sendiri. Contoh biaya inventaris, nilai tanah dan bangunan atau unit produksi dan penunjang. Yang kedua, nilai kendaraan atau ambulans dan kendaraan dinas. Yang ketiga adalah nilai peralatan medis atau di tiap unit pelayanannya. Yang keempat adalah peralatan rumah tangga yang termasuk non-medis. Yang kelima, misalnya ada meja, kursi sebagai furniture, AC, mesin cuci, almari, dan lain sebagainya. Untuk menghitung penyusutan dari suatu investment, kita sebut dengan annualized investment cost. Kita biasa sebut dengan AIC atau AIC, yang merupakan perhitungan investasi yang dibebankan pada masing-masing tahun penggunaan. Komponen dari AIC atau biaya investasi tahunan adalah nilai awal barang, laju inflasi, masa pakai, dan perkiraan masa hidup produk atau barang yang diinvestasikan. Untuk biaya operasional itu sendiri, setelah kita mempelajari tentang biaya investasi, kita melihat biaya operasional atau operational cost, yaitu biaya yang diperlukan untuk kegiatan proses produksi dan memiliki sifat habis pakai dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Misalnya, biaya obat, makanan, air, listrik, dan lain-lain. Kemudian biaya pemeliharaan atau maintenance cost, biaya yang dikeluarkan untuk mempertahankan nilai suatu barang investasi agar dapat tetap berfungsi.
seringkali dijadikan satu dengan biaya operasional. Contohnya, biaya pemeliharaan servis dental unit, gedung, kendaraan, dan lain-lain. Sekian dari kami. Terima kasih. Sebelumnya saya tetap menyampaikan bahwa di sini ada link YouTube yang Anda bisa klik pada PDF yang sudah dilampirkan untuk bisa menambah referensi dan pemahaman teman-teman semuanya. Sekian. Mohon maaf jika ada kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.